Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmatnya, rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam artian pelaksanaan kursus calon pengantin bagi Ananda Saudara Nurholis, Budi Nurholis, dengan saudari Ramayana ya, dari binti Harahamin. Ini sudah almarhum ya Pak ya? Berarti Bapak kakeknya? Adik daripada Haramain ya? Iya. Iya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu Ananda ketahui bahwa ini merupakan suatu hal, kursus calon pengantin ini merupakan hal yang wajib dalam artian memberikan bimbingan kepada setiap calon pengantin berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan baik tentang pernikahan dan lain sebagainya. Artinya apa Pak? Ada pesan moral di mana hadirnya negara itu untuk menjamin bahwa nantinya ke depan dalam membina rumah tangga itu melalui nilai-nilai keagamaan ada hal yang perlu dipersiapkan, ada hal yang perlu dimatangkan ketika seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang ingin melaksanakan atau yang namanya melangsungkan pernikahan. Nah, itu perlu diketahui. Pada materi Suscatin kali ini ada beberapa hal nanti banyak yang ingin saya sampaikan terkait masalah pernikahan ini, apalagi persiapan kita. Karena di zaman sekarang perlu saudara ketahui Budi Nurholis dan Ramayana, dalam membina rumah tangga itu selain didasari dengan cinta, ada hal yang ingin dituju, ada hal yang ingin digapai, ya kan? Yaitu mahligai rumah tangga dalam balutan ridho Allah. Nah, sehingga Suscatin ini ketika dilaksanakan itu bagi para calon pengantin itu dapat merasakan master plan-nya ke depan atau planningnya ke depan ketika nanti berumah tangga, apa saja hal-hal yang mungkin yang perlu diantisipasi sehingga seperti yang kita lihat zaman sekarang, hal-hal yang bersifatnya yang mengarah kepada kehancuran rumah tangga itu bisa teratasi. Nah, manisnya cinta yang kita rasakan saat ini dapat mengantarkan kita mewujudkan itu untuk berumah tangga, menggapai ridha Allah tadi. Nah, tip-tip itulah nanti yang harus kita sama-sama wujudkan. Tidak hanya mewujudkannya itu Pak, tidak hanya seorang saja, tidak hanya Budi saja, tidak hanya Ramayana saja. Artinya apa? Keluarga besar. Namun perlu kita ketahui bahwa orang tua sampai kapanpun wajib dia menasihati.
tapi tidak wajib untuk ikut campur. Nah, itu perlu. Dia wajib menasehati karena itu selaku hak kita orang tua. Nah, dan juga tidak boleh ikut campur. Dalam artian melakukan penilaian sehingga puncaknya itu nanti bisa berujung pada kita, Pak. Artinya kita bisa menentukan ini tidak layak dan tidak layaknya. Nah, hal-hal seperti ini itu harus dihindarkan. Artinya apa? Di dalam suscatin ini perlu kami ketahui, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa inilah pentingnya kita duduk bersama sebelum melaksanakan yang namanya akad. Nah, pertama yang perlu Ananda siapkan itu kesiapan mental. Mental kita harus siap. Tidak hanya sebatas cinta. Mental itu harus siap, Budi Nurholis. Sama Ramayana ya. Harus siapkan mental. Karena mental ini akan mempengaruhi sikap kita, pola kita, tindakan kita. Nah, ini kita berbicara pokoknya saja dulu. Kemudian secara psikis atau secara tekad kita juga harus berbarengan. Kemudian di sini juga kita harus melakukan tahapan-tahapan nanti untuk kedepannya setelah berumah tangga itu apa? Sebelumnya Budi Nurholis kerjanya kan di perusahaan kan? Di perusahaan. Kemudian apalagi Budi Nurholis ini statusnya sebagai mahasiswa ya Mas ya? Status sebagai mahasiswa ya Pak. Nah, ini juga perlu pemikiran yang matang kan? Nah, makanya dengan Susatin ini nanti biar terarah. Nah, itu. Kemudian Ramayana, maaf Bapak ingin tanya, kesibukannya apa nih? Kerja juga, satu tempat. Oh, di PT apa juga yang triplek di Pesut ya. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa Catin kita pada hari ini adalah lebih kepada pembinaan khususnya bagi calon pengantin dalam mengarungi, dalam mewujudkan, dalam mempersiapkan, menjemput amanah melalui jalan pernikahan sehingga ridha Allah tercurahkan ke dalam rumah tangganya nanti. Inilah kita akan melakukan persiapan, melakukan strategi yang baik di dalam persiapan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sebenarnya, ya kan Pak? Nah, ada hal-hal yang sangat penting. Saya ingin menggambarkan kepada saudara Budi sama Ramayana, kemudian yang saya hormati Bapak selaku wali ya daripada Ramayana. Sebenarnya Pak, kalau kita kiaskan, kita hidup ini sebenarnya Pak dilayani oleh Allah. Ya kan? Seperti ketika kita, kalau umpama dikiaskan, ketika kita masuk ke warung makan, kita itu kan dilayani oleh pelayannya kan. Mau makan apa Pak, mau minum apa Pak, lauknya apa Pak, semua dihidangkan. Nah, ketika dihidangkan kita makan, kita santap makanan tersebut. Setelah kita santap makanan, kita permisi langsung pulang tanpa membayar. Rasa-rasanya marah tidak yang punya warung? Marah. Nah, begitu juga ada pelajaran di situ. Kita hidup di muka bumi, kita hidup minta dilayani oleh Allah, ya kan? Mulai dari kita bangun, ya Allah mudahkanlah semua urusanku hari ini ya Allah. Nanti ketika kita mau makan, ya Allah berikanlah makanan yang sehat kepada hamba ya Allah. Artinya makanan yang halal. Ketika kita ada masalah, ya Allah bantu hamba ya Allah, diselesaikan oleh Allah. Ketika kita miskin, ketika kita tidak memiliki
kecukupan, artinya ketika kita memiliki kesulitan yang sangat-sangat yang mungkin menurut kita harus butuh bantuan, kita pasti akan terlebih dahulu mengadu kepada Allah. Ya Allah, bantu hamba ya Allah dalam memecahkan masalah ini. Nah, sampai kita tidur kembali. Nah, berarti apa? Di sini semua fasilitas kehidupan kita itu dilayani oleh Allah. Pantaskah bagi kita seorang hamba yang dhaif, sebagai hamba yang penuh dengan kehinaan, ketika Allah menyeru aqimis shalah, kata Allah, kita dilayani loh Pak, kehidupan kita sehari-hari itu dilayani oleh Allah. Nah, ketika Allah menyeru untuk berbakti melalui sholat, ibadah, kita enggan. Ketika itu kita samakan, bukan kita membandingkan. Mana yang lebih kejam kita daripada iblis? Iblis Allah suruh tunduk, mengakui bahwa Nabi Adam itu makhluknya, ciptaan Allah. Enggan, ya kan? Ya Pak, enggan ya Pak? Tidak mau iblis Pak, ngakui saja bahwa Nabi Adam itu makhluk ciptaan yang sempurna, tidak mau iblis Pak. Itu iblis. Sedangkan kita bukan disuruh tunduk kepada manusia Pak. Kita ini saat ini disuruh sujud kepada Sang Pencipta, kita enggan. Ya, itulah. Mana lebih kejam kita daripada Nauzubillah ya. Nah, iblis cuma disuruh, kalau iblis taat dia pada Allah Pak, sebelum dia ingkar itu. Taat dia kepada Allah. Ini membuat dia ingkar kepada Allah, hanya disuruh tunduk. Kita nih bukan disuruh tunduk kepada manusia, disuruh sujud kepada Allah. Enggan kita Pak. Bagaimana rumah tangga kita nanti akan berkah? Ya enggak? Rumah tangga kalau tidak didasari kecintaan kepada Allah, wah selesailah tuh. Gersang. Sekarang sudah didasari, hubungan kita sudah didasari cinta, ya kan? Kalau tanpa cinta mungkin rasa sayang tidak akan terjadi yang namanya ini. Nah, ini sudah dipupuk Pak. Bagaimana mewujudkan cinta ini menghasilkan ridho Allah melalui jalan pernikahan. Nah, dengan pernikahan ini bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Di mana tanggung jawab kita? Semua kita memiliki hak dan tanggung jawab baik sebagai suami maupun sebagai istri. Ada tanggung jawab masing-masing dan itu wajib kita tunaikan. Sandang, papan, pangan, pendidikan, perhatian. Pendidikan bukan berarti kita harus sekolah lagi, tidak. Bagaimana kita membentuk karakter-karakter kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam rumah tangga, terutama dalam rumah tangga, cakupan kemudian keluarga, kemudian setelah keluarga ini cakupannya apa? Masyarakat. Ya kan Pak? Jangan sampai nanti setelah kita mentang-mentang kita ini sibuk, orang super sibuk ya kan? Pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Hanya saja menghilangkan status kita sudah memiliki suami atau kita sudah memiliki istri. Kemudian kita tidak lagi bermasyarakat, kemudian kita tidak lagi menyambung ukhuwah Islamiyah. Kita tidak lagi menyambung silaturahmi. Oh, salah. Enggak boleh. Bagaimana seseorang itu sampai cintanya kepada Allah? Nah, itu tadi kita harus mewujudkan itu sampai ke akar-akarnya. Ada seseorang itu rajin cium tangan ulama, belum sampai, kemudian di satu sisi sama orang tua tidak tegur sapa sama orang tua. Ibaratnya silaturahminya kurang baik. Dia hormat kepada ulama, dia cium tangan ulama, tapi dengan orang tuanya ia abaikan, belum sampai cintanya kepada ulama tersebut, Pak. Nah, bayangkan, jangan main-main kalau berumah tangga nih.
Dia hormat kepada gurunya, cinta dia kepada gurunya, tapi dia bermusuhan sama orang tuanya. Dia putuskan silaturahmi sama orang tuanya. Belum dikatakan cinta dia kepada gurunya, belum sampai, karena masih ada yang disakitinya. Sampai cium tangan, kadang enggan pula cium tangan orang tua. Kalau temu tangan guru, cium tangan orang tua enggak mau. Ini belum sampai cintanya kepada gurunya. Itu perlu kita ketahui. Dengan sebenarnya kita menikah, dengan kita melalui proses ini, itu luar biasa, Pak. Mulai daripada rizki kita akan ditambah oleh Allah. Rizki itu kan bukan hanya sebentuk angka, bukan hanya sebentuk uang semata, tetapi ketenangan batin, kebahagiaan batin itu merupakan rizki, nikmat yang tak ternilai harganya. Bersyukur kita dengan melalui proses sesuatu yang haram sebelumnya, dengan jalan pernikahan nanti menjadi halal, pembuka semua rizki, pembuka semua yang sebelumnya tidak kenal mengenal jadi kenal mengenal. Nah, disitulah letaknya mahabbah itu, Pak. Kan luar biasa. Nah, banyak yang harus kita persiapkan nanti. Itu baru satu sisi. Ketika kita membuka pintu pernikahan, maka Allah sudah siapkan pintu-pintu kebahagiaan yang lainnya. Nah, bagaimana menjemput pintu-pintu kebahagiaan, kenikmatan yang besar ini yang Allah siapkan untuk para generasi yang mempersiapkan menjauhkan diri dari hal kemaksiatan, sungguh luar biasa. Yang saya sampaikan saat ini belum seberapa itu, Budi. Belum seberapa tuh Ramayana, belum seberapa itu, Pak. Lebih daripada itu Allah siapkan yang kebahagiaan yang luar biasa setelah kita melakukan, setelah kita mewujudkan cinta ini melalui pernikahan yang sah ini. Nah, itu. Maka ketika kita sudah siap hendak menikah, maka kita juga harus butuh persiapan, Budi. Kita harus siap meninggalkan kemaksiatan sebelumnya. Kita harus siap, Budi. Ramayana. Kita harus siap. Kita harus tinggalkan masalah-masalah yang tidak baik. Yang sebelumnya mungkin menjadi kebiasaan, kita tinggalkan. Yang berakibat fatal nanti di dalam rumah tangga, itu harus kita singkirkan. Nanti ketika berumah tangga, Budi, ini juga pesan daripada Bapak dan pemirsa di mana saja berada, mobil khusus para generasi muda. Ketika akan melaksanakan melaksanakan pernikahan ini, memang harus butuh persiapan mental kita, keyakinan kita. Yakin kita wajib hukumnya meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukan sebelum pernikahan ini. Jangan lagi dibawa-bawa. Itu penting. Kita jemput amanah Allah ini. Wanita ini, calon istrimu ini, Budi, ini merupakan wa min ayatihi, tanda Allah menggambarkan nikmat yang paling besar. Salah satunya wanita ini dikiaskan di dalam Al-Quran. Ini tanda dari Allah. Bagaimana kita bisa menjaga seorang yang akan menjadi ibu daripada anak-anak kita nantinya. Apakah calon atau ibu yang akan melahirkan anak-anak kita nanti ini kita didik dengan baik agamanya? Apakah kita arahkan dia ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah? Nah, ini perlu persiapan mental. Harus kuat, Budi. Artinya apa? Kita harus, kalau Budi saya ragukan lagi. Ibaratnya sekolah agama, alhamdulillah sudah, ya kan? Sekarang sudah melaksanakan jenjang pendidikan yang tinggi. Nah, kan ini luar biasa. Dengan ilmu yang kamu miliki, tuntun istri meraih ridha Allah, mewujudkan rumah tangga yang sakinah tadi. Jemputlah, karena ini kita kan mengantarkan Budi ini kepada jenjang mahligai rumah tangga yang baik ini. Kita antarkan Budi itu dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid. Budi itu menjemput
ibaratnya kalau bahasa keren sekarang tulang rusuknya itu, dengan penuh kalimat-kalimat. Kita antarkan budi dengan kalimat-kalimat agung. Titipan Allah budi jemput dengan kalimat-kalimat thayyibah. Coba bayangkan ketika titipan Allah, amanah Allah ini budi jemput, kemudian kita sia-siakan amanah Allah, kira-kira marah nggak Allah? Bukan hanya Allah yang marah, orang tuanya nanti di yaumil akhir akan nuntut budi. Kenapa tidak kita jaga imannya? Selama ia dengan keluarganya, ia jaga sholatnya, ia kasih makan, ia kasih akhlak, ia tuntun dia. Hai si Fulan, hai Ramayana, tidak boleh kamu keluar ini. Dijaga oleh walinya, dijaga oleh keluarga besarnya. Nah, ketika itu dilepaskan, ketika itu diamanahkan, amanah Allah ini dilimpahkan kepadamu, terus kamu enggan, terus kamu sia-siakan, maka tunggulah. Tidak sekarang, nanti Allah akan memberikan teguran kepada kita yang menyia-nyiakan amanahnya. Itu pasti itu, Pak. Tidak ada kita yang sanggup. Yang selama dengan orang tuanya gemuk dianya. Ya kan? Imannya dijaga. Nah, ketika diserahkan kepada kita, kita sia-siakan amanah tadi. Ketika dengan kita tanda-tanda Allah ini, kan wa min ayatihi kan? Ini tanda dari Allah. Nah, sebagai ayat ini kita pukul ayat ini. Memang dia tidak berbaris. Dia tidak berhuruf. Tapi ayat inilah nanti yang akan melayani kita. Pakaian kita dicuciinya. Nggak ada dalam Islam disuruh kita nikah itu kamu istri itu cuci piring, cuci ini, enggak. Dia melakukan itu atas dasar cinta untuk meringankan kita, membantu kita sebenarnya. Sebenarnya kita yang bersyukur. Ya kan? Ya kan, Pak? Itu sebenarnya itu, Pak. Enggak ada tugas mencuci piring. Kewajiban itu kita semua tuh, Budi. Kewajiban itu kita semua. Kita harus jaga akhlaknya. Ketika ia keluar rumah, jangan sampai lagi membuka aurat. Main TikTok kan tolong dikurang lah ya. Ada main TikTok kan? Enggak, alhamdulillah. Kan terjaga, Budi. Ya, mengumbar-ngumbar aurat, tolong dijaga. Harus dihindarkan. Karena tidak sembarang orang yang bisa melihat auratmu. Salah satunya hanya untuk suamimu sendiri yang bisa melihat auratmu. Ketika itu kamu pamerkan, maka dosanya dapatlah dengan dia. Na'udzubillah. Kamu gemuk, dia kurus nanti ujungnya. Kita jemput amanah Allah ini dengan baik, Budi ya. Kita jaga amanah Allah ini, kita berikan sesuai porsi kemampuan kita. Ya kan? Kita didik dia agamanya dengan baik. Habis mungkin maghrib atau yang waktu yang bisa kita bercengkrama bersama. Mulai tahap pertama nanti setelah menikah, setelah akad nanti pererat kembali silaturahmi. Kata Nabi, ar-rahimu muta'allaqtu bil arsi yaqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Memang kalau kita sering mempererat silaturahmi itu luar biasa. Kenikmatan dari Allah tidak akan kita bayang-bayangkan. Rizki itu tidak akan terduga. Itu yang luar biasanya. Dengan kita menikah, silaturahmi kita pererat, maka rezeki akan datang. Ya kan, Pak? Keluarga akan besar. Kita tidak akan merasa sendirian hidup. Karena kita memiliki kehidupan. Jangan sampai itu kita sia-siakan. Yang satu cuma biasanya di Rantau Api, nah sekarang sudah ada keluarga besar di Penapalan. Sudah bergabung keluarga besar. Kemudian jemputlah amanah Allah ini dengan penuh cinta kasih sayang. Karena
semua diawali dengan pujian kepada Allah, maka letakkanlah rumah tangga nanti atas dasar pondasi kepada Allah. Letakkanlah cintamu itu atas dasar karena Allah. Itu yang perlu kita ketahui. Jangan sampai rumah tangga berakhir dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kewajiban budi itu tadi, mulai dari perhatikan kebutuhannya, pendidikan artinya akhlaknya dijaga, perasaannya juga dijaga. Hal itu juga perlu diketahui oleh si calon istri juga. Saling melengkapi, bukan saling mengungkit masa lalu, ya kan? Nah itu perlu kita antisipasi. Mulailah dengan nawaitu yang baik atas dasar karena Allah. Insya Allah rumah tangga itu akan terwujud sesuai keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harapan keluarga kita. Yang itu yang perlu kita tekankan. Nah, kalau kursus calon pengantin ini mulai dari hal seperti itu yang ingin saya sampaikan kepada calon pengantin. Jangan sampai nanti ketika dalam rumah tangga kita jauh dari Allah. Nah, itu tidak boleh. Kita tadi sudah mulai jemput dengan amanah Allah, kemudian jaga titipan Allah ini, kemudian hak dan kewajiban kita harus kita penuhi. Jangan nanti Budi, ini perlu juga saya tekankan, kadang-kadang kita masalah penghasilan ini juga menjadi faktor pemicu juga dalam rumah tangga. Iya, jadi salah satu pemicu permasalahan. Di dalam kompilasi hukum Islam juga diatur Budi, harta bersama itu adalah harta yang didapat baik melalui perorangan atau sendiri-sendiri atau berkelompok kita, suami istri. Penghasilan kita itu juga disebut harta bersama Budi. Kalau dalam kompilasi hukum Islam, itu juga kita tidak semena-mena Budi. Suka-suka kita ngasih ke orang lain tanpa adanya komunikasi yang baik dengan istri atau dengan suami. Karena memiliki hak masing-masing sesuai dengan aturan. Dalam Islam diatur itu. Artinya bukan Islam itu membatasi ruang gerak kita, tidak Pak. Artinya Islam itu ingin kita tuh lebih tahu lagi ke depannya. Jangan sampai hal-hal yang teknis seperti ini terabaikan sehingga nanti muncul permasalahan yang besar. Nah, makanya agama itu hadir di tengah-tengah pernikahan. Hadir di antara mereka yang ingin melaksanakan hal-hal yang awalnya haram menjadi halal. Nah, jangan mungkin ketika sebelum menikah kita bebas memberikan hasil jerih payah kita tuh ke orang lain, bebas kita kan. Bebas kita, enggak ada permasalahan. Tapi setelah menikah ini beda konsekuensinya. Undang-undang mengatur itu. Dalam kompilasi hukum Islam, dalam undang-undang perkawinan mengatur itu. Yang kita dapat setelah pernikahan yang sah itu harta milik bersama. Milik istri juga, milik suami juga, yang milik istri, milik suami juga. Sama. Artinya apa? Ada tanggung jawab di situ. Ada hal yang perlu dijaga di situ. Masalah komunikasinya. Mau kepada siapa? Mau kepada orang tua. Dan ini perlu Ramayana ingatkan. Saya ingatkan. Laki-laki ini ada tanggung jawab yang besar juga. Di samping tanggung jawabnya terhadap kamu, terhadap keluargamu, ada tanggung jawab besar juga terhadap Budi, calon kamu ini. Ada tanggung jawab yang besar. Dia wajib juga berbakti kepada orang tuanya. Jangan nanti Budi setelah menikah, Budi abaikan orang tua Budi. Itu tidak boleh. Atau kamu juga sebaliknya, kamu tinggalkan orang tuamu. Akhirnya komunikasi silaturahminya tidak baik, sini tidak baik juga. Itu juga nggak boleh. Artinya apa? Duduk bersama itu lebih bagus. Nah, kita dapat nih, kita mau membantu orang tua nih. Nah, kamu juga jangan dilarang. Artinya yang penting komunikasinya harus baik. Tujuannya apa? Ya kalau tiap hari ya istri juga harus butuh. Nah, sebenarnya itu kembali ke kitanya. Ibaratnya bagaimana kita melihat sudut pandang apa yang akan kita selesaikan itu. Sebenarnya di situ Budi. Insya Allah rumah tangga itu kalau kita dengan baik
dengan niat nawaitu yang jelas, nawaitunya baik, mengharap ridha Allah, semua persoalan itu pasti ada jalan keluar. Akan teratasi. Nah, itu. Mau memberikan, ini jangan sampai nanti kebanyakan kita setelah menikah, ini uang kita, ini hak ini. Akhirnya istri kita abaikan. Zolim kita. Nah, zolim nanti enak dia 1 hari 2 hari masih enak dia. Kalau itu berlanjut-lanjut, dan dia tidak mau menceritakan kepadamu, diceritakannya kepada orang tuanya, diceritakannya kepada keluarganya, dan kamu juga menceritakan kepada aib-aib ini diceritakan kepada orang tuamu, yang terjadi bukan hanya kamu. Persoalan itu akan besar. Nah, itu juga perlu ditekankan. Jadi sebenarnya persiapan kita ini harus selain daripada materi yang kita siapkan, mental kita, fisik kita, dalam meyakinkan, dalam membangun pondasi rumah tangga ini harus kuat. Jangan hanya nanti ketika kita mendengar kabar burung atau berita-berita yang tidak jelas, kita makan, kita telan bulat-bulat, kemudian kita limpahkan kepada istri kita. Apalagi objek misalnya istri kita yang disangkakan yang enggak. Nah, ini na'udzubillah. Karena berbagai macam iblis ini dia mau untuk apa namanya? Untuk hal yang baik ini terhalang. Agar kita rumah tangga kita tuh penuh dengan kegersangan, gersang kita dari rahmat Allah, gersang kita dari nikmat Allah, sehingga apa? Rumah tangga kita tuh seperti gurun. Tidak ada tanda kehidupan, kan na'udzubillah. Nah, hal seperti itu tidak boleh. Nah, maka persiapkanlah bismillah nawaitu dengan baik. Insya Allah rumah tangga itu akan terjalin sesuai dengan harapan kita. Nah, kemudian daripada itu, ini kan apa namanya, secara materi sudah Bapak berikan. Artinya apa? Dan juga mulailah. Kalau secara fikihnya ini ada, kalau satu sisi masalah fikihnya nanti saya rasa di samping kamu sudah mengetahui kan, bimbing istri ini dengan baik, bersih secara zahirnya, bersih secara batinnya, sama-sama menjaga demi mewujudkan tersebut sesuai harapan kita. Nah, mungkin dalam hal suscatin ini Bapak rasa cukup sampai di sini. Kemudian nanti ada hal teknis-teknis lain dapat saudara tanyakan dengan saya langsung. Nah, itu salah satu. Kemudian saya minta kepada Bapak selaku orang tuanya, marilah sama-sama kita doakan Pak ya. Mudah-mudahan rumah tangga anak Bapak nanti terwujudnya rumah tangga yang penuh dengan ridha Allah. Ya kan Pak? Berilah nasihat yang baik, bukan artinya kita mengajari Pak ya. Berikanlah nasihat yang baik kepada anak Bapak, kepada menantu Bapak. Tuntun mereka. Untuk apa? Mewujudkan keinginan mereka tadi, meraih ridha Allah tadi. Tuntun mereka Pak. Tunjuk, ajak. Tidak masalah Pak, nasihati. Tapi bukan berarti kita ikut campur dalam persoalan. Nah, itu. Belum dikatakan anak Bapak ini, yang perempuan ini durhaka sama Bapak, selagi dia taat kepada suami, taat dia kepada Allah. Insya Allah Bapak akan hidup Bapak senang, tenang, penuh dengan rahmat Allah, karena Bapak memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Yakin dan percayalah, sadarkanlah semua kepada Allah. Insya Allah anak-anak Bapak ini akan bahagia ya dalam rumah tangga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara berdua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran hanyalah milik Allah semata, dan kesalahan, kehilafan dalam hidup saya pribadi saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.